Yogyakarta, kombinasi antara keramahan, warisan budaya, kekayaan seni, dan pusat kuliner akan menjadi pembuka episode 2 kali ini. Jogja adalah kota yang seimbang, sawah dengan gedung-gedung bertingkat bisa saling bersandingan. Setiap sudut Jogja membawa cerita bagi pengunjungnya. Sama seperti kita, dari Jogja inilah cerita road trip dengan kekuatan Datsun kita ke Sumatera baru dimulai. Setelah membeli oleh-oleh dari Bakpia 25, kita sempat melipir sebentar karena curiga melihat indikator bensin turun drastis. Tidak biasanya habis banyak seperti ini kalau hanya rute Gresik ke Jogja. Di sini kita berhenti dan meminta bantuan dari kawan-kawan komunitas Datsun untuk mengatasi masalah yang terjadi. Di episode kedua ini kita mulai nemuin masalah. Jadi masalah sudah ketemu, kemudian kendalanya juga udah bisa diatasi. Ternyata biasanya saya dari Surabaya ke Jogja itu dengan jarak 325 kilometeran itu kalau ngisi full paling berkurangnya hanya 2 bar atau 3 bar. Lah ini saya isi full malah sisa 3 bar atau 2 bar, itu benar-benar boros banget buat Datsun ya. Dan setelah kita menghubungi beberapa toweran, ternyata kita diarahkan ke bengkel Nissan atau bengkel yang langganannya Datsun, anak-anak komunitas Datsun di salah satu bengkel khusus Nissan di daerah Jogja. Dan itu ternyata masalahnya ada di selongsong koil sama busi. Setelah dicek nomor 2 koilnya bocor 1. Oh gitu ya. Berarti yang indikasi yang lain nggak ada, cuma businya juga udah mulai tipis. Berarti solusinya ya ganti selongsongnya sama businya ya. Kalau busi sih betulnya masih bisa, tapi nanti nggak lama juga pasti minta ganti. Iya. Tapi kalau yang bikin bocor ini ada bekasnya. Kosong. Iya. Jadi waktu check up pertama sebelum berangkat memang sudah dikasih tahu ini busi masih diakali dulu biar bisa jalan. Tapi ternyata di Jogja sudah merebut. Ya mau nggak mau kita ganti selongsong sama businya. Busi 3, selongsongnya 1 yang rusak. Tapi setelah itu ya alhamdulillah lancar. Dari kita langsung ke arah Jakarta bisa digeber tugasnya di jalan tol full tol Trans Jawa. Setelah mendapat jawaban dari kawan-kawan komunitas, akhirnya kita langsung merapat ke bengkel Dahlia Motor yang berada di sekitaran Gamping, Sleman untuk mengecek kondisi mobil. Bengkelnya ini memang khusus untuk mobil Nissan dan Datsun untuk di wilayah Jogja. Selain khusus Nissan, sebenarnya bengkel ini juga menerima servis bagi mobil di luar merek Nissan dan Datsun. Kondisi bengkelnya selalu ramai, jadi kalau mau kesini mending booking dulu biar datang langsung dicandak sama montirnya. Setelah di-scan, ternyata tidak ada yang menunjukkan gejala trouble sama sekali. Dan jalan ninja untuk mengetahui apa penyebab berebut dan borosnya bensin, maka mobil harus dicoba dulu di jalanan. Setelah dicoba, barulah ketahuan mana sektor yang menyebabkan berebutnya tarikan dan borosnya bensin. Setelah dibongkar, ternyata masalah ada di 1 selongsong koil dari 3 selongsong dan businya waktunya ganti. Memang waktu servis besar di Gresik kita sudah mengganti 2 selongsong koilnya, tapi nyampe Jogja selongsong yang tidak diganti di Gresik ikut aus dan wajib diganti di sini. Efek dari ausnya selongsong koil ini yang menyebabkan borosnya bensin selama perjalanan. Karena aus dan tidak berfungsi, jadinya bensin banyak terbuang karena tidak bisa dioleh-oleh selongsong koilnya.
Kalau ke Jogja kurang lengkap rasanya kalau kita belum mampir di nasi langgi dari Pak Man. Jadi ini di Kragilan, jadi kita pesen semuanya ini harganya murah. Nasinya ini komplit, tapi saya ambil 5 aja, ini cuma 10 ribuan. Sama minumnya, sama ini ya sekitar nggak sampai 50 ribu lah, murah pokoknya. Buat yang lagi jalan-jalan ke Jogja tapi nggak suka dengan masakan Jogja yang kebanyakan manis, bisa dicoba ke nasi langgi Pak Man. Untuk harga juga ramah di kantong, cuma 10 ribuan satu porsinya. Lauknya juga bisa milih terserah. Kalau pengen komplit ada 10 macam lauk yang dihidangkan. Nggak usah bingung nyari tempatnya, karena di Jogja ada banyak cabang dari nasi langgi Pak Man ini. Kita sekarang udah di Dagadu Mangkubumi. Jadi setelah kita tadi sebelumnya sudah ke Bapia, kemudian scan mobil, dan terakhir ini kita ke Dagadu habis nyari oleh-oleh ini, baru kita langsung check in ke hotel. Kita udah pindah, udah check out, dan kita nanti cari hotel di sekitaran Jombor. Jadi ini Dagadunya yang di Mangkubumi ada di belakang kita. Kita langsung aja ke situ aja. Mangan tempe rasane kaya mangan lawas sate. Namanya wong lawas, otomatis jujukannya pasti brand-brand zaman dulu yang masih eksis sampai sekarang. Dagadu menjadi tujuan kita setelah urusan perut terisi. Meskipun ditelan zaman, tapi namanya Dagadu masih jadi simbol dari Jogja, dan harganya pun tak pernah turun dan tetap setia sama seperti zaman dulu. Setelah beli ini itu di Dagadu Malioboro, kita langsung cus ke hotel. Dan kali ini kita pindah ke hotel yang sedikit jauh dari keramaian, yaitu sekitaran Jombor. Nama hotelnya Crystal Lotus dan punya bintang 3. Untuk harga kita dapat di harga 400 rinduan, itu sudah termasuk breakfast. Di sini kita bisa lebih tenang dan bisa mengkonsep dan mengedit video untuk sementara. Pada hari ketiga setelah sarapan, kita langsung melanjutkan perjalanan lagi dan langsung menuju ke arah Jakarta melalui rute full tol Trans Jawa. Urusan oleh-oleh sudah, urusan kuliner sudah, urusan kesehatan mobil pun sudah. Semoga habis ini kita terus diberi kelancaran sampai di Jakarta. Kita memang sengaja berangkat pagi karena untuk menghindari ramainya jalan tol Trans Jawa dan supaya bisa sampai di Jakarta nggak terlalu larut malam. Targetnya sih jam 8 atau 9 malam sudah istirahat di Jakarta. Ibarat koyo kutroku Jogja, kowe jen istimewa. Ini jam 11, jadi kita berhenti dulu di sekitaran Klaten, ada SPBU, jadi kita mau isi BBM dulu, kemudian lanjut. Mumpung ada ATM juga, ada Indomaret, isi amunisi, kemudian karena kita tahu sendiri efeknya kemarin sempat ada masalah dikit di selongsong koil, jadi businya pengaruhnya ke busi dan BBM. Ini saya kaget karena kemarin kita berangkat ngisi full, tapi ternyata sampai Jogja tinggal sisa 2 bar. Padahal biasanya saya Surabaya Jogja itu cuma habis 2 bar untuk Datsun itu. Padahal Datsun kita tahu sendiri 1/20 bisa tembus. Tapi karena mobil saya sudah ganti beberapa seperti ring 15 sama tapak lebar, kemudian banyak sekali yang kita rubah, jadinya ini cuma 1/11 atau 12. Jadi kita sekarang malah sisa 2 bar. Jadi dari full sampai sisa 2 bar itu cuma sampai Jogja. Jadi kita isi dulu di sini, isi BBM sekalian ambil uang dan ke Indomaret sih. Nanti kita langsung masuk tol kembali ke jalan kemarin, Colomadu daerah Kartosuro, langsung ke arah Jakarta. Mulai dari sini kita akan menempuh jarak sejauh 522 km dari Kartosuro ke arah Jakarta. Karena kondisi mobil sudah sehat dan normal, kita akan mencoba mengeber gas guna untuk melihat kekuatan mobil Datsun ini jika dipakai kencang apakah bakal bisa maksimal. Mumpung kondisi di kabin bocil-bocil sudah pada tidur nyenyak. Ternyata setelah kita coba mengeber sampai 140 km per jam, mobil sudah terasa goyang gak karuan. Daripada mending kita lari di kisaran 120 km per jam. Berarti fix mobil LCGC ini bukan diperuntukkan untuk lari kencang karena platnya tipis dan kalau terkena hembusan angin bisa seyek ke kanan dan ke kiri. Ini kita udah masuk ke rest area di daerah Tegal ya, KM 282B. Jadi
Tegal dan Jakarta. Kalau tadi sebenarnya mau saya lanjut terus, tapi karena memang mumpung bocil-bocil tidur jadinya saya gas terus. Kemudian karena udah kebelet ya udah kita istirahat dulu di sini, mampir-mampir di Alfa Express. Paling Jakarta kalau saya gas terus nanti sebelum jam 6 udah nyampe Jakarta. Paling Jakarta kurang 3 jam lagi loh. Jadi kita istirahat dulu aja biar nyampe Jakartanya malam, nanti kita istirahat lagi. Aku boleh mainan nih, saya ikut dong. Coba lihat. Bisa jadi mobil. Coba lihat. Dibalik. Berapaan? 5.000. Kok gak beli 10 kalau 5.000? Enggak. Ini kita udah istirahat sekitar 1 jaman lebih ya. Jadi memang sengaja ngolor waktu biar masuk Jakarta itu pas tengah malam lah. Jadi biar nggak terlalu takutnya kan kalau biasanya nyampe Cikampek itu sore, wah macetnya gak karuan. Ini kita habis ini mau isi BBM dulu. Beruntungnya siang ini kondisi jalanan sepi dari kendaraan lain, baik dari arah timur maupun barat. Kita akan terus melaju tanpa keluar tol sama sekali, sekuatnya fisik dan manuk saja. Kalau kebelet ya otomatis kita baru berhenti untuk istirahat. Setelah mengemudi sekitar 5 jaman dan istirahat 1 jaman, sekarang kita lanjut lagi ke arah Jakarta. Kalau lancar mungkin sampai Jakarta 3 jaman lagi. Tapi kalau sampai macet-macetan ya bisa lebih lama lagi. Masih sama seperti sebelumnya, kita tidak akan turun tol sama sekali. Kalau lelah atau lapar ya cari rest area jalan tol. Dari Tegal ke Jakarta kurang lebih 300 kilometeran lagi yang harus kita tempuh. Cuman masalah terbesarnya kali ini adalah cuaca. Mendungnya bukan main. Belum lagi ramainya kendaraan sudah banyak terlihat yang ke arah barat. Mungkin nanti kalau sampai di sekitaran Cikampek hari masih belum gelap, maka kita akan mengulur waktu dulu di rest area guna menghindari aturan ganjil genap dari kota Jakarta. Jadi lebih baik masuk Jakarta di atas jam 9 malam. Apalagi masuk Jakarta sehabis Isya, jaminan macet parah sudah bisa diprediksi. Dan benar adanya masuk sekitaran Cikampek ternyata hari masih temaram, belum ketemu namanya malam. Otomatis kita akan mengulur waktu dulu di rest area untuk beristirahat sambil mengisi perut. Lapar cepat melanda karena sepanjang perjalanan diguyur hujan lebat. Dingin membuat usus mengawe-ngawe minta diisi. Kita nyari yang murah-murah saja, beli Indomie karena Jakarta sudah tinggal sejengkal lagi. Jam 6 jadi kita istirahat dulu di udah nyampe Cikampek lah, KM 130 Cipali. Jadi depan dikit udah Cikampek, sekalian kita mau isi etol sih. Gerimis, jadi kita istirahat dulu. Makan-makan cari yang hangat-hangat lah, seger kayaknya. Wah, kira paling Jakarta tinggal berapa ya? Kita nanti mau perpal di daerah Cawang sih, Cawang Ugi. Jadi paling 2 atau 3 jam lagi kita makan-makan dulu. Masih gerimis suasananya. Beli yang hangat-hangat dulu lah. Beginilah suasana rest area Cikampek ini. Ramainya mobil pribadi sudah mirip sama arus mudik saja. Padahal kita melakukan road trip ini di hari biasa dan bukan hari libur panjang. Mau pesen makan saja harus mengantri, apalagi nyari tempat duduk susahnya minta ampun. Belum lagi kondisi gerimis terus menemani temaram ini. Ini kita langsung berangkat lagi dan mungkin 2 atau 3 jam lagi kita sampai dan kita kenyang kali ini. Mie goreng 3 hampir tembus 100.000. Pengalaman baru. Bener ya kan? 100.000 ya? Mie-nya cuma 2. Mie-nya 2? Bukan 2? Bukan. Mie-nya cuma 2 hampir 100.000. Tetap sambat, jangan semangat pokoknya. Good night, good night, my little angel. Good night, my little one. Spread your wings and fly away to your dream. When
you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be still. Close your eyes, put a smile on your face. Don't be Untuk pengalaman ini benar-benar pengalaman pertama saya ya bawa mobil. Biasanya paling jauh kalau mudik kan saya dari Surabaya ke Jogja, tapi kali ini saya benar-benar dari Jogja ke arah Jakarta bawa mobil pribadi. Itu pengalaman pertama, jadi wes pokoknya ditonton aja. Jadi kita nanti bakal full tol Trans Jawa sampai di Jakarta. Nanti kita nyampe Jakarta baru mungkin istirahat dulu lah, besoknya baru lanjut lagi jalan. Lanjut lagi ya, jadi sekarang jam 1 malam. Jadi kita dari Cawang langsung bergerak lagi karena kita ngejar buat naik kapalnya biar nggak terlalu pagi. Jadi paling nggak kan subuh-subuh bisa langsung naik kapal. Saya ngincernya yang ekspres, dan ini kita sudah langsung ditemani sama Lontong Kupat tuh. Dia lagi sibuk soalnya, lagi sibuk nata-nata jajan. Nah ini kita akan langsung, nggak tahu nanti bakal lintas timur apa lintas tengah, nanti kita upayakan di jalan aja sambil kita nata ulang. Kita belum sempat nata ulang soalnya, jadi barangnya masih di belakang ini gak karu-karuan. Dan pengennya sih nanti kita kalau agak terang di rest area atau di mana, nanti barang yang di belakang itu kita pindah ke atap. Jadi bener-bener biar kerasa vibes-nya road Sumatera. Nah itu Lontong Kupat tuh. Halo guys. Halo guys, ya, tuh. Jadi ini dini hari kita langsung meluncur ke arah Merak. Ini kita masih ngisi amunisi dulu sini, ngisi bensin. Tadi untuk BBM dari apa namanya berangkat kita ngisi Tegal sampai sekarang masih berkurang hanya 2 bar apa 3 bar. Kita mau isi full lagi di sini. Jadi bakal lanjut lagi. Sumatera bro, Sumatera lagi ya. Oke. Oh, biar gak ngantuk. Beli mainan lagi. Berapa mainanmu? 5.000. Kok tiap berhenti di rest area beli mainan? Iya. Lontong Kopet, gimana kabarnya? Jadi road trip ini kita bakal ditemani suhunya yang lebih, jam terbangnya lebih tinggi dari IMT ya. Lontong Kopet jadi. Ini nanti rencananya saya sih pengennya lewat lintas tengah, karena lintas timur kan saya lihat Muara Bulian macet total ya. Jadi kira-kira nek menurutmu enak lewat mana nih? Kalau cepet ya lintas timur. Nyantai lintas tengah. Tapi kan lintas timur Muara Bulian, Muara Tibu ngerti sendiri. Berarti lintas tengah. Lintas tengah. Nah lintas tengahnya lewat nih, maksudnya Sekayu, Lahat, Prabu Mulih. Ya. Kan belum pernah nih Sekayu nih. Kita belum pernah ya. Coba lihat ke atas Sekayu ya. Untuk jaraknya yuk, kira-kira nyampe Linggau bisa tembus malam hari lagi? Mungkin besok sore kali ya. Besok sore ya. Nanti sore kali ya. Ini kita di mana nih? Karangtengah. Karangtengah ya. Jadi langsung ke arah Merak aja ya. Cukup Pak Bro. Kalau di NMAX 2 kan Apaan? per liter tuh berapa kilo? Ah iya. Ada juga sini. Ada lah. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Pas kelihatan gerbang tol. Engkau telah mengerti dan merah jalan ini. Akhirnya kita bertemu dengan ujung dari paling barat dari Pulau Jawa, yaitu Pelabuhan Merak. Nah, ini juga pengalaman pertama saya ketika menginjak Pelabuhan Merak. Ternyata tata caranya juga kalau bagi orang awam seperti saya, pertama memang bingung. Untungnya kita bareng sama suhunya jalur lintas Sumatera si Lontong Kopet.
Jadi kita banyak belajar lah tentang gimana cara naik kapal dengan mobil pribadi, kemudian caranya gimana, belinya tiket gimana, dan buat teman-teman yang mungkin yang udah tahu ya udah biasa lah, tapi buat kita mau nge-share aja buat yang belum pernah atau pengen nyoba pertama kalinya. Ternyata sekarang untuk pembelian tiket kapal itu nggak bisa langsung di dermaga ya, bisa tapi ya melalui calo, nggak harga asli. Jadi bisa beli dulu lewat online baru ke arah penyeberangan. Jadi untuk kita gunakan penyeberangan yang eksekutif karena bawa bocil-bocil ya. Dan itu nanti kita lanjutnya lebih terangkan di video aja lah. Emang kalau pagi antriannya kayak gini, Ki? Pagi malam. Kalau XC ini emang gini. Jadi tadi ya, maksudnya kita tadi niatnya kan mau naik reguler, soalnya eksekutifnya adanya jam 5.45, jam 6 pagi. Tapi ternyata maksudnya 5.45 itu batas maksimalnya berarti ya, bukan kapalnya datangnya itu. Jadi kita nanti ini sekarang jam 3 masuk aja. Ya, Pak, selama masih kosong. Masih kosong ya. Baru ngerti gua. Makanya ini gua ngajak suhu ya, Sumatera ya. Bayar berapa sama IMT ikut? Pisang goreng. Pisang goreng boleh, gocap. Dari Jakarta ke Merak kalau dini hari gini biasanya bisa ditempuh kurang lebih 2 jaman di jalan. Tapi perlu diingat, ruas jalan tol Jakarta Merak 24 jam pasti ramai. Jadi selalu waspada karena minim penerangan kalau malam hari. Awalnya Mimin kira lontong kopet paham betul, tapi ternyata kita kebingungan dengan cara naik kapal. Lontong kopet ini pengen tak sampluk, tapi aku sih butuh. Untuk sekarang pembelian tiket kapal feri lebih mudah diakses dengan cara online. Nanti tinggal bayarnya bisa via transfer atau ke Indomaret atau Alfamart. Sebenarnya kalau mau beli langsung di dermaga juga bisa, tapi ya melalui calo pastinya. IMT saranin mending beli online saja demi kenyamanan dan ketenangan buat diri sendiri. Kita pakai mobil SUV mini dengan 3 orang dewasa dan 1 bocil keributan kena harga 680 rindu dengan kapal kelas eksekutif. Untuk kapal kelas reguler dijamin pasti harganya lebih murah. Lama perjalanan kalau yang eksekutif biasanya 1 jam di atas laut. Kalau yang reguler bisa tembus 3 jaman di atas laut. Antrian pelabuhan Merak dermaga eksekutif memang seperti ini kalau menjelang subuh. Seakan-akan terlihat antrian parah, tapi sebenarnya semua kendaraan sebanyak ini bisa ditampung dalam satu kapal sekaligus. Apalagi untuk kendaraan pribadi. Beda cerita lagi dengan truk muatan besar dan bus. Mungkin akan lebih lama dari antrian mobil pribadi. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya giliran kita bisa masuk ke lambung kapal melalui pintu atas kendaraan pribadi. Ini pengalaman pertama saya mengemudi keluar Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Ndredeg cilik iya, karena namanya pelabuhan pasti sedikit sulit bagi pengendara yang baru pertama kali mencobanya. Beruntungnya kita mengajak lontong kopet untuk memandu gimana cara membeli dan menaiki kapal di Merak ini. Setelah sampai di dalam kapal ternyata penumpangnya sedikit amat, padahal antrian di pelabuhan sebanyak itu. Jadinya kapal kita malam ini kosong melompong sepi penumpang. Hampir semua penumpang bisa menikmati kursi maupun sofa dengan leluasa tanpa harus berdempet-dempetan. Mungkin sampai di sini dulu keseruan road trip kali ini. Tanah Sumatera sudah siap menyapa kita di episode selanjutnya. Tetap sambat, jangan semangat.